mengklaim Wali Songo adalah Ba'alawi, namun di sisi lain menolak keturunan Wali Songo sebagai zuriat Nabi. Fix, para kiai zuriat Wali Songo dianggap manusia-manusia bodoh oleh orang-orang klan Ba'alawi. Nasab Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia radhiyallahu anhum, nasabnya berdiobok-obok sampai tuh nasab nggak jelas sekarang, saudara. Begitu ditarik dari Ba'alawi, saudara, nggak jelas itu nasab sekarang. Kita sejak dulu keluarga saya punya silsilah ke Sunan Giri, itu melalui Azmat Khan, Ba'alawi, itu kami terima turun temurun. Muhammad jaddad atau jaddi, Muhammad kakekmu atau kakekku. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Kalau engkau berkata Muhammad kakekmu, kadzabta, kamu bohong. Dan sekali-kali kiai itu mengaku dia dzurriyyah Rasul. Kenapa, Bi? Kiai itu yang mengaku dzurriyyah Rasul itu tidak ubahnya dengan tai ayam katanya. Wallah gitu. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Kubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Wali Songonya habaib. Sudah sekitar 2 tahun lamanya, polemik nasab kaum Habib si keturunan palsu Rasulillah telah menjadi bahan perbincangan yang tidak pernah putus di kalangan umat Islam bangsa Indonesia. Meskipun dalam kurun waktu 2 tahun tersebut ada peristiwa-peristiwa besar atau terdapat isu yang cukup menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia, namun pada kenyataannya polemik nasab kaum Habib tidak pernah tenggelam dan tetap muncul ke permukaan, bahkan dari hari ke hari malah semakin tinggi tensinya. Seiring dengan semakin banyaknya umat Islam dan para ulama Nusantara yang mulai sadar akan betapa pentingnya mengkaji ulang klaim sepihak kaum Habib keturunan Ubaidillah sebagai zuriat dari baginda Rasulillah. Yang perlu diingat dan sepatutnya harus dipahami oleh semua orang adalah terjadinya polemik nasab kaum Habib yang mengklaim sebagai zuriat Rasulillah sesungguhnya tidaklah datang dari ruang hampa, namun polemik tersebut muncul memang ada pemicu besar sebelumnya yang selama puluhan tahun telah dipendam oleh umat Islam bangsa Nusantara. Selain tentang permasalahan sosial seperti yang sudah diungkap oleh guru gembul di kandangnya kaum Habib keturunan Ubaidillah, permasalahan yang tidak kalah penting menjadi pemicu terjadinya polemik ini adalah tentang status Wali Songo dan para keturunannya, di mana Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara diklaim oleh klan Ba'alawi merupakan bagian dari keluarga mereka. Namun di sisi lain para keturunan Wali Songo yang mayoritas adalah para kiai Nusantara tidak diakui keberadaannya. Bahkan jika ada kiai yang bernasab kepada Wali Songo berani mengatakan dirinya adalah seorang Sayyid Zuriat Rasulillah, maka orang-orang Ba'alawi tidak akan segan untuk mempersekusinya hingga melakukan tindakan kekerasan baik verbal maupun non-verbal kepadanya. Jika kaum Habib tidak licik sifat serta perangainya, seharusnya ketika mereka mengklaim Wali Songo adalah bagian dari golongan mereka, maka sudah sepatutnya para keturunan Wali Songo juga mereka akui sebagai keluarganya, bukan malah memusuhinya, dicaci dan dihina-hina ketika menyebut dirinya Sayyid, seolah-olah tidak rela ketika ada kiai keturunan Wali Songo juga diakui oleh umat Islam sebagai zuriat Rasulillah seperti golongan mereka. Karena itulah kita sangat heran jika hingga saat ini masih ada kiai yang sangat ngotot membela klan Ba'alawi, terlebih lagi kiai tersebut mengaku masih keturunan dari Wali Songo, yang mana selama ini para zuriat Wali Songo telah dizalimi oleh orang-orang dari klan Ba'alawi. Kiai Haji Miftahul Ahyar yang pernah mengaku masih punya jalur nasab dengan Sunan Ampel Surabaya, Fahru Rozi yang mengaku masih keturunan Sunan Giri, mereka begitu keras menghujat bahkan dengan sangat tega menfitnah para kiai yang mengkaji nasab Ba'alawi. Namun hanya diam 1000 bahasa ketika Wali Songo diputuskan keturunannya oleh Ormas Nasab Robitoh Alawiyah. Paling lucu, saya dulu pada waktu kantor Robitotul Alawi ini itu ada di Tebet. Saya diajak ke sana, betul. Saya diinterogasi. Saya katanya saya ini mengaku Habib gitu. Padahal saya nggak pernah ngaku Habib. Boro-boro ngaku Habib. Gus saja saya nggak berani. Iya. Ini sampai akhirnya dia ngomong soal nasab keturunan. Saya bilang ente mbek saya itu podo wis.
nasabe sambung Rasulullah, ndak percaya. Mana buktinya? Saya laporkan ke Robito. Kalau enggak kan itu fitnah. Akhirnya di situ itu dikatakan bahwa saya dimintai silsilah, saya sebutkan semuanya. Kamu ini nggak Habib, saya lucu. Lah siapa yang ngaku Habib? Katain bahwa Sunan Derajat itu Habib. Loh, ini siapa yang ngatain Habib? Sunan Ampel itu adalah Habib. Sunan Ampel itu menyerahkan katanya bahwa data-data anaknya ke Yaman. Ke Yaman itu ke mana? Ke Yaman, ke Robito katanya. Robito itu kan belum ada itu. Robito Ya, itu belum 1900. ada. Kemudian Sunan Ampel itu 1500-an kan? Lah iya, makanya kita itu kan nggak usah membangga-banggakan. Akhirnya saya tekankan bahwa kami tidak pernah mengaku Habib. Telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada. Jadi kalau ada orang yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Robito Alawiyah. Mau protes ke Robito, ayo. Mau protes ke Nagobatul Ashraf, Habib Ali Zainal Abidin. Sudah sangat jelas nampak di depan mata tentang bagaimana zalimnya ormas nasab Robitoh Alawiyah. Wali Songo bukan cuma diputuskan jalur keturunannya, namun lebih dari itu, ketika ada kiai yang menyebut dirinya adalah zuriat Wali Songo, sang kiai tersebut langsung diinterogasi oleh Robitoh Alawiyah. Dan tidak sedikit pula para kiai yang dicaci dan dihina-hina karena telah membuka nasabnya yang tersambung kepada Wali Songo, yang diklaim oleh kaum Habib sebagai bagian dari golongan mereka. Pada masa tersebut, ketika kezaliman kaum Habib terhadap para zuriat Wali Songo sangat merajalela, pada kemanakah mereka para kiai yang sekarang sangat ngotot membela klan Bani Ubaidillah? Mengapa mereka hanya diam 1000 bahasa ketika dahulu saudara-saudara mereka yang sesama zuriat Wali Songo diintimidasi dan dizalimi oleh golongan yang sekarang mereka bela secara membabi buta? Tidakkah para kiai pembela Ba'alawi tersebut sadar bahwa sejatinya mereka selama ini dianggap sebagai manusia bodoh oleh orang-orang dari golongan yang mereka bela? Bagaimana tidak? Ketika leluhur mereka diklaim sebagai bagian dari keluarga kaum Bani Ubaidillah dan mereka sebagai keturunannya tidak diakui nasabnya, mereka hanya diam dan tidak berani berbuat apa-apa, bahkan malah dengan bodohnya merendahkan diri mereka ketika berhadapan dengan golongan yang selama ini tidak mau mengakui nasab mereka sebagai zuriat Wali Songo, penyebar agama Islam di Nusantara. Dan kita berani memastikan, sudah pasti sekarang di dalam hati kaum Habib, mereka akan lebih menganggap para kiai tersebut lebih bodoh lagi daripada sebelumnya. Karena bagaimana tidak, setelah apa yang dilakukan oleh kaum Habib kepada para kiai tersebut, yakni mengklaim leluhur mereka Wali Songo adalah orang-orang dari klan mereka, sedangkan mereka yang merupakan keturunan Wali Songo tidak dianggap keberadaannya, sekarang justru membela golongan yang telah menzaliminya, lebih memilih untuk memusuhi saudara-saudaranya yang sedang berjuang melawan kesaliman kaum yang selama ini telah menzalimi keluarga besarnya. Sungguh kebodohan yang tiada terkira. Begitulah kiranya apa yang ada di dalam hati orang-orang dari klan Bani Ubaidillah.